zamannya Nabi Adam alaihissalam dan Ibu Siti Hawa, tanah daratannya masih bersatu. Hal ini bisa jadi karena ada cerita dongeng Sunda ini. Hei, kamu tahu tidak kalau sekarang di bumi kita tercinta ini telah tercipta makhluk yang disebut manusia Adam? Uyar sang kuda. Iya, benar. Kami juga sudah mendengarnya, kata banyak makhluk, menjawab perkataan sang kuda secara bersamaan. Katanya sang manusia Adam ini lebih kuat dan pandai daripada aku, kata sang kuda. Iya benar, begitu beritanya, bahwa manusia Adam itu lebih kuat dan pandai daripada Tuhan yang gagah perkasa ini, ujar makhluk hewan lainnya kepada sang kuda. Wah, kalau begitu saya ingin bertemu dengannya. Saya mau adu kekuatan dan kepandaian dengan yang namanya manusia Adam, tegas sang kuda sambil berharap dirinya bisa bertemu dengan makhluk yang namanya manusia Adam itu. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, berikut ini lanjutan kisah terbaru cerita Nabi Adam alaihissalam diturunkan ke bumi versi Kirata Sunda dengan aksara Sunda. Selamat menyaksikan. Setelah keduanya, yaitu Nabi Adam alaihissalam dan Ibu Siti Hawa, melanggar larangan yang ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, keduanya diturunkan dari surga Maniloka ke bumi dunia ini secara terpisah. Nabi Adam diturunkan di bumi Nusantara di Pulau Jawa, sedangkan Ibu Siti Hawa diturunkan di bumi Jeddah sebelah barat negeri India atau dahulu dikenal wilayah Bharata. Kenapa dalam cerita ini Nabi Adam tidak lagi turun di sungai Indus India seperti pada cerita-cerita terdahulu? Pemirsa, di akhir zaman ini sedikit demi sedikit kebenaran mungkin akan terungkap. Karena yang benar akan tetap benar, yang salah akan tetap salah. Yang benar hanya mutlak milik Allah semata, sementara kita masih tetap menduga-duga. Di zaman akhir ini perlunya kita menambah wawasan baru, bahwa ternyata di antara langit dan bumi itu ada suatu tempat, yaitu suatu alam beserta penghuninya. Alam itu kini disebut alam kahyangan atau alam sawarga Manilega yang bertingkat-tingkat. Hal itu sudah diketahui sejak cerita-cerita zaman dahulu. Berbeda dengan alam langit yang berlapis 7, karena alam kahyangan menurut kabar terbaru berada di antara langit dan bumi. Dan sebagian jalan menuju alam kahyangan dari bumi itu letaknya hanya ada 2 jalan menuju alam kahyangan, yaitu dari wilayah negeri Nusantara dan negeri India atau wilayah Bharata. Oleh karenanya, bisa jadi sewaktu Nabi Adam dan Siti Hawa diturunkan terpisah ke bumi ini melewati jalan tersebut, yaitu wilayah Tatar Sunda atau Nusantara untuk Nabi Adam diturunkan di sana, dan Jeddah tanah Arab wilayah Bharata untuk Ibu Siti Hawa sewaktu diturunkan ke bumi ini. Menurut cerita keduanya, Nabi Adam dan Siti Hawa bertahun-tahun saling mencari. Keduanya sangat menyesal atas perbuatan yang telah melanggar perintah Tuhannya dan sudah menjadi kehendak Tuhan Sang Maha Kuasa. Akhirnya
keduanya pun dapat bertemu kembali. Adapun tempat pertemuannya, yaitu di Jabal Rahmah atau Gunung Arafah, dan dosa keduanya pun telah diampuni. Setelah keduanya bersyukur kepada Tuhannya, Nabi Adam alaihissalam dan Ibu Siti Hawa melanjutkan perjalanan kehidupannya di bumi ini. Yang pertama, tentunya Nabi Adam kepingin tahu di mana tempatnya Siti Hawa diturunkan di bumi ini, karena selama ini keduanya diturunkan dari sawarga Manilega secara terpisah. Akhirnya keduanya berusaha mencari tempat turunnya Siti Hawa, yaitu di wilayah Barata, tempatnya di negeri Jeddah, tanah Arab sekarang. Selanjutnya, Ibu Siti Hawa pun kepingin tahu di mana pasangan terkasihnya itu diturunkan dari surgawi. Keduanya lantas pergi bersama menuju wilayah Nusantara dan menetap serta berkeluarga di sana, tepatnya di Pulau Jawa. Setelah menurunkan banyak putra dari pasangan Nabi Adam dan Ibu Hawa ini, para putranya kemudian menyebar ke seluruh penjuru negeri, baik di Nusantara maupun di belahan bumi yang lain, ke seluruh penjuru dunia. Konon Nabi Adam dan Ibu Siti Hawa dinikahkan oleh malaikat Jibril serta saksinya pada waktu itu adalah langit dan bumi. Wilayah Nusantara dahulu mungkin tidak seperti sekarang ini, yang daratannya terpisah oleh lautan. Bisa jadi dahulunya wilayah Nusantara daratannya masih menyatu dan terhubung langsung dengan negeri wilayah barat. Hal ini bisa jadi karena di Sunda ada sebuah cerita dongeng Sunda zaman Sang Hyang Kadanghiangan, yaitu zamannya semua makhluk hidup bisa berbicara dengan bahasa yang satu, yaitu bahasanya manusia. Karena manusia diciptakan sebagai khalifah atau pemimpin di muka bumi ini, sehingga bahasanya pun ikut bahasanya manusia. Namun sejak zaman Dewi Malagasi atau zaman Pelag, dalam kitab Perjanjian Lawas Nabi Musa disebutkan bahwa bahasa manusia mulai dipisah-pisahkan dengan yang lainnya sesuai dengan bangsanya masing-masing, sehingga mulai dari situ manusia sudah berbeda bahasanya dengan kelompok manusia yang lain. Juga dengan makhluk lainnya sudah berbeda bahasanya, tetapi masih ada yang tahu dan mengerti dengan bahasa yang lainnya jikalau seseorang itu telah mendapat hidayah ilmu dari Tuhannya. Kembali ke cerita wilayah Nusantara yang zamannya Nabi Adam alaihissalam dan Ibu Siti Hawa, tanah daratannya masih bersatu. Hal ini bisa jadi karena ada cerita dongeng Sunda ini. Berikut ceritanya setelah diterjemahkan. Kata seekor kuda kepada hewan lainnya, "Hei, kamu tahu tidak kalau sekarang di bumi kita tercinta ini telah tercipta makhluk yang disebut manusia Adam?" Uyar sang kuda. "Iya, benar, kami juga sudah mendengarnya," kata banyak makhluk, menjawab perkataan sang kuda secara bersamaan. Katanya, "Sang manusia Adam ini lebih kuat dan pandai daripada aku," kata sang kuda. "Iya benar, begitu beritanya, bahwa manusia Adam itu
lebih kuat dan pandai daripada tuan yang gagah perkasa ini, ujar makhluk hewan lainnya kepada sang kuda. Wah, kalau begitu saya ingin bertemu dengannya. Saya mau adu kekuatan dan kepandaian dengan yang namanya manusia Adam, tegas sang kuda sambil berharap dirinya bisa bertemu dengan makhluk yang namanya manusia Adam itu. Sampai di sini dulu pemirsa ceritanya. Semoga di lain kesempatan dapat disambung kembali. Mohon maaf bila ada salah kata dan bila ada baiknya. Semoga menjadi hikmah yang bermanfaat. Terima kasih. Salam Rahayu, Rahayu, Sampurasun.